Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Di sini saya akan menjawab soal UTS Ulumul Al-Quran ya. Pertanyaan pertama itu adalah apa definisi dari Al-Quran dan apa nama-nama lain dari Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh umat Islam ya dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Nah, Al-Quran juga memiliki nama lain. Yang pertama itu adalah Az-Zikr ya, lalu ada At-Tanzil, Al-Kitab, dan Al-Furqan ya. Al-Furqan itu adalah Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan ya kepada manusia dan kepada seluruh alam semesta. Lalu untuk pertanyaan keduanya adalah jelaskan apa itu wahyu dan bagaimana cara wahyu itu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu adalah memberitahukan hukum-hukum syariat Islam atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad adalah bisa melalui mimpi, bisa melalui malaikat Jibril yang menyerupai manusia lalu menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad. Nah, menyampaikan wahyu juga bisa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad tanpa adanya perantara dari malaikat Jibril. Lalu untuk pertanyaan ketiga adalah jelaskan proses pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau mulai menyusun Al-Quran ya dan mengumpulkan dari berbagai tempat ya. Al-Quran pada zaman Abu Bakar bahkan Nabi Muhammad itu belum berbentuk buku, namun Al-Quran pada masa Rasulullah dan sahabatnya itu masih tertulis di biji kurma, di tulang, lalu di batu, dan dari hafalan para sahabat yang lainnya. Nah, dari ayat-ayat yang tersebar tersebut dikumpulkan lalu disusun. Pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran yang sudah disusun itu dijadikan satu mushaf ya, lalu dimasukkan tanda titik dan koma ya, tanda baca, agar umat muslim gampang membaca Al-Quran dan membakar mushaf-mushaf lain ya, agar Al-Quran itu satu. Nah, lalu untuk pertanyaan keempat adalah menjelaskan tafsir bil maksur ya. Nah,
Tafsir bil maksur adalah tafsir yang berdasarkan Al-Quran atau riwayat sahih ya, sesuai urutan yang telah disebutkan dan dimuka dalam ayat-ayat dalam syarat-syarat mufasir. Contohnya adalah tafsir Al-Quran ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, firman Allah dalam Quran surat At-Tariq ayat 1, kata At-Tariq di ayat ini dijelaskan lebih lanjut lagi pada surat At-Tariq ayat 3. Itu salah satu contohnya. Lalu tafsir bin Ra'i itu adalah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad ya, atau penalaran. Contohnya adalah penafsiran sebagian orang terhadap Quran surat Ar-Rahman ya. Nah, lalu ada tafsir isyari, yaitu bentuk penafsiran Al-Quran yang dilakukan ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang agak berbeda-beda dengan cara yang dilakukan oleh ulama tafsir pada umumnya. Contohnya adalah terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang dikemukakan oleh Mana Khalil Qotan. Lalu untuk nomor 5, tafsir tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran disertai menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan. Nah, lalu untuk kelebihan tafsir tahlili tersebut adalah tafsir tersebut mengandung berbagai ide dari berbagai mufasir ya, dikarenakan dapat memaparkan segala aspek ya yang terkandung dalam ayat-ayat. Lalu untuk keburukannya adalah atau kekurangannya adalah tafsir tersebut bisa dijadikan sebagai petunjuk Al-Quran yang parsial. Nah, lalu selanjutnya adalah metode tafsir muqaron. Metode tafsir tersebut adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah yang berbeda dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Nah, dalam tafsir tersebut kelebihannya adalah metode ini berguna bagi mereka yang mengetahui atau ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat ya secara terperinci. Nah, kekurangannya adalah penafsiran tersebut ini tidak dapat diberikan kepada pemula, harus yang sudah berpengalaman. Lalu ada metode tafsir al-ijmali. Nah, metode tafsir tersebut adalah metode tafsir dengan suatu cara mengemukakan makna secara global dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kelebihan dari metode tafsir tersebut adalah tafsir tersebut mudah dipahami dalam menafsirkan ayat Al-Quran dan praktis. Untuk kekurangannya itu adalah tafsir tersebut bisa sebagai petunjuk Al-Quran yang parsial. Seperti itu jawaban dari saya untuk UTS Ulumul Al-Quran.
Mohon maaf jika ada yang salah dalam jawaban tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.